Apa yang membuat suatu negara berhenti ekonomi seluruh Indonesia? Hanya ada dua. Pertama, perang dan pemberontakan. Kedua, wabah. Apa pesan Nabi Isa untuk umat manusia, terutama di Indonesia? Langsung saya sampaikan. Pertama, simpan emas dan simpan dolar. Emas dan apa? Dolar. Kedua, berkebun. Berarti ada krisis pangan. Yang ketiga, berkebun dan beli tanah. Berkebun dan beli apa? Tanah. Dan yang ketiga, jangan utang bank. Pada waktu tahun-tahun itu, sampai tahun 2026. Langsung setelah itu, Edi Wibowo berkata sama saya, kalau suruh nyimpen emas, berarti tadi inflasi. Kalau suruh berkebun, pasti akan ada krisis pangan. Pak Daud, dengarkan perintah. Siap, Jenderal. Mulai hari ini, stop kamu bicara. Karena kalau sampai kamu bicara ke publik, kamu di ring nomor 1 presiden. Bocor ke publik, gaduh, ribut. Ingat, apalagi masih 10 tahun lebih, bilang gitu. Lebih baik diam, silent. Dan mengikuti petunjuk arahan selanjutnya. Siap, Jenderal. Sejak itulah saya diam, tidak bicara. Saya sampaikan di seluruh Indonesia. Di gereja-gereja direkam semua. Tidak ada yang percaya. Malah dianggap orang gila. Halusinasi. Ekonomi kan baik-baik saja. 2019. Pendeta-pendeta berkumpul, mau mecat saya, tidak bisa, karena saya bukan pendeta. Karena tahun 2019, pendeta-pendeta bernubuat, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan, 2020. Yang ngomong badai hanya saya seorang diri deh, ya dikeroyok dah. Sesat, penipu, halusinasi, macam-macam. 2020 Januari, pendeta-pendeta datang nemuin Gilbert. Tahu Tony bikin masalah gini-gini, pecat dia. Gilbert ngomong, gimana mecatnya? Dia bukan pendeta, bukan majelis, bukan pengeja gereja, jemaat biasa. Maka pendeta sama jemaat lebih sakti jemaat. Kenapa? Pendeta bisa dipecat, jemaat tidak. Dipecat di sini, pindah ke sana. Siapa yang setuju angkat tangan? Jemaat lebih Wah, apa yang terjadi? Langsung Gilbert ngomong, ini kan Januari 2020. Kita tunggu Desember 2020. Januari, Februari, Maret, April, Corona. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Yang mau mecat saya ikut karantina. Pada karantina. Dan apa yang terjadi? Dan waktu itu yang sakti adalah orang batuk. Bubar. Betul? Betul? Yang sakti orang apa? Orang batuk. Bubar. 2020. Semua di media sosial. Lihat, dengar khotbah saya di 2015. Badainya datang. Wah, ribut semua. Nah, karena hanya satu orang yang ngomong badai. Michael Gunawan, GSJS. Pak Daud, kita kan tidak ada acara kebaktian, tidak bisa. Kumpul juga tidak bisa. Tidak bisa pelayanan kemana-mana. Gimana kita buka Zoom meeting? Itu yang pertama kali. Tapi saya ingat pesan itu. Jutaan manusia mendengar pesan itu. Waktu itu pertama kali yang Zoom meeting 2 orang, 3 orang yang datang. Begitu saya masuk media sosial, kaset-kaset saya khotbah rekaman semua 2015 kebuka semua adalah. Udah dipesankan 2015 yang lalu adalah.
Dari 3 orang, dia sekarang udah apa? 10 juta lebih mendengar pesan itu. Nggak taunya apa? Lewat HP. Dulu kan nggak kepikir, betul? Betul? Tak pikir khotbah satu-satu. Jutaan manusia, bias, langsung se-Indonesia, sampai Australia, sampai berbagai negara, saudara. Karena yang pertama kali menyampaikan itu, saudara. Semua pada nunggu semua, saudara. Apa pesan Yesus Kristus selanjutnya? Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya bicara bahwa corona ini akan bermutasi 5 tahun. Puncaknya error menjadi kasus flu biasa. Yang mendengar pesan itu angkat tangan semua. Itu di tahun 2020. Sudah saya sampaikan. Wes langsung, saudara. Wah, ribut semua, saudara. Pada nunggu semua. Orang gila ini ngomong apa lagi, saudara. Wah, setelah itu 2021. Saya dipanggil di Binagra. Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko. Orang yang masih hidup itu. Waktu itu saya bicara sama Jenderal Muldoko. Jenderal, 2024 Wapresnya terkuat Gibran Rakabuming Raka. Langsung dia bicara. Tidak mungkin. Undang-undang, Mas, harus di atas usia 40. Tidak bisa, Mas. Izin, Jenderal, saya lihat itu 2021. Makanya tentang Gibran itu sudah saya sampaikan di 2021. Yang mendengar pesan itu angkat tangan semua adalah. Itu 2021 adalah. Sampaikan langsung. Udah. Bulan Mei. Saya melihat malaikat maut turun dari surga. Dengan pedang terhunus. Dan malaikat maut itu bicara pada saya. Kamu jangan di depanku, pasti mati. Dan malaikat maut itu di Jakarta menuju Surabaya. Mengacungkan pedang. Akan terjadi apa? Banyak kematian. Waktu saya bicara, malaikat maut, sampar perkabungan, tahun janda, dan tahun duda. Netizen pada ngomong apa? Mana malaikat mautnya? Gitu dah. Itu bulan Mei dah. Juni, Delta. Apa dah? Delta. Wah, semua pada ribut semua. Banyak ditelepon, saya ditanya. Pak Daud, malaikat maut ada di mana? Di atap rumahmu. Ya biar kapok. Nggak bisa kemana-mana, ngumpet terus. Wow, ribut semua. Wah, ini tentang malaikat maut itu bulan Mei. Yang dengar berita itu angkat tangan coba. Itu 2021 bulan Mei. Karena udah saya sampaikan dulu. Terjadi ini. Wah, ribut semua. Semua dengerin semua. Ini orang satu gila ini ngomong apa lagi. Nah, bulan Oktober. Tuhan bicara, yang Maha Kuasa bicara, malaikat maut kembali ke surga. Oktober langsung turun semua. Nah, setelah itu tahun 2022, tepatnya di kantor Kementerian Pertahanan, Gedung Ahana Sution, lantai 9. Di situ saya sampaikan ke Mayor Jenderal Gleni Kerupan yang selalu di samping Prabowo, tangan kanannya Prabowo. Saya bicara kepada mereka ada di Kementerian Pertahanan, lantai 9. Gedung Ahana Sution. Glenn, dengerin gua. 2024. Cawapresnya Gibran Rakabuming. Pasti menang. Apa yang terjadi? Tidak bisa, Mas. Pertama, umur. Kedua, MK gimana? Ketiga, Ibu Mega minta Capres Puan Maharani, Cawapres Prabowo. Kalian dengerin gua. Pasti kalah. Tidak usah kampanye, gagal total.
Karena saya udah lihat olah Yuda menghitung pertempuran. Cawapres Gibran. Pasti. MK-nya gimana? Tahun 97 saya udah lihat. Nanti keputusannya minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik. Jawaban MK-nya nanti ini, Glenn. Udah mau lihat toh? Iya. Tahun kapan? 97. Berarti tahun 27 tahun. Nah, setelah itu ingat, orang punya KTP tidak harus di atas 17. Usia 15 tahun punya anak, gimana kakaknya? Betul? KTP. Nanti jawabannya ini nanti. Udah, bener nih Daud? Iya, pasti. Bilang gitu. Nanti saya sampaikan di publik, Capres militer, Cawapres Gibran, 95% menang. Kenapa? Kalau saya ngomong 100% Glenn, masuk penjara saya. Cipta kondisi undang-undang Bawaslu, betul? Jadi diomongkan aja 95%. Nah, kalau sama kamu saya kasih tahu, 100% menang. Oh gitu, iya pasti menang Glenn. Percaya sama gue. Aku udah lihat. Menghitung pertempuran, olah Yuda. Strategi analisis, ini loh buktinya. Analisis, udah loh. Wah itu 2022. Saya menyampaikan pesan lagi. Ingat, kita akan inflasi terus, puncak sampai 2026. Harga-harga akan naik, yang tidak naik harga diri. Inflasi terus sampai 2026. Dan properti akan drop atau stagnat berhenti. Itu sampai 2026. Daya beli turun. Properti akan naik. Itu tahun 2027. Waktu ekonomi bergerak. Setelah melewati puncak inflasi. Di 2026. Jadi saudara yang punya properti, jangan jual sekarang. Tunggu 2027. Kalau sudah laku, ingat Daud Tony. Komisi 2%. Karena sudah nyampein pesennya. Ingat 2027. Ekonomi baru bergerak. Nah, waktu itu langsung itu 2022 dan 2023. Wah, ribut MK gini-gini. Waktu itu langsung saya bicara sama Mas Ibas, anak Pak SBY. Karena waktu itu di Anies, dan keluar. Langsung saya ngomong Mas Ibas. Mas Ibas, percaya tidak bahwa saya masih sebagai di bawah sumpah sebagai pengawal keluarga presiden. Saya pengawal ibu. Dan ibu sebelum meninggal memberi wasiat saya untuk menjaga dua putra, AHY dan Mas Ibas. Mas Ibas percaya enggak? Sumpah setia seorang pengawal rahasia presiden. Percaya. Maksud Pak Daud gimana? Ini perintah. Ini pesan harus saya sampaikan. Segera masuk Gerindra, gabung dengan Prabowo. Pasti menang. Yakin Mas? Yakin. Karena saya sudah ngelihat tahun 97. Wapresnya itu. Langsung Mas Ibas, saya percaya Pak Daud setia dan loyal kepada keluarga presiden. Baik. Tolong hubungkan dengan Gerindra. Penghubungnya. Oke? Langsung saya ngomong ke yang di sampingnya Prabowo, Glenn Kerupan. Glenn, dengarlah, saya udah ngomong ke Ibas. Demokrat, gabung. Gabung. Nggak usah nunggu bulan-bulan. 3 hari, gabung langsung. Sebelum gabung, pasti ngomong ini. Yakin menang enggak Mas? Yakin. Udah yakin menang, udah. Yakin. Nanti kalau nggak menang gimana? Yakin. Udah menang, udah saya. Karena sudah pasti, saya udah ngelihat gambarnya Mas. Tahun 97, wajahnya ini. Ya udah. Udah. Deng. Begitu keputusan MK, langsung Glenny begitu ini. Mas, persis apa yang kamu katakan. Minimal menjabat publik.
Persis Mas. Berarti kita pasti menang. 1 atau 2 putaran ini. Aku enggak lihat. Aku hanya lihatnya wapres itu. Ya udah. Langsung 1 putaran. Begitu menang. Ditelepon lagi. Dilantik enggak lihat. Penting menang. Saya mau ngelihat, enggak lihat, penting menang dulu. Nah, setelah itu langsung Mas Ibas langsung ngomong saya, wah untung kita dengerin kamu Pak Daud. Mas, kita pengawal presiden. Saya tetap memegang sumpah sebagai pengawal rahasia presiden. Tetap saya menjaga Mas, pasukan siluman, pasukan bayangan. Oke, makasih. Gabung, selesai dah. Ingat saudara, tahun 2025, resesi ekonomi. Berat terasa hanya di Jakarta. Bandung sekitarnya tidak. Yang berat itu hanya 2. Jakarta sama kedua yang utang bank. Kopior. Jelas. Saudara yang punya utang bank, lunasin segera. Jelas? Nggak bisa lunasin, jangan nambah hutang. Beresin tahun ini. Dan jangan KPR. Sampai 2026. Tapi kalau punya uang, cash, beli tanah. Boleh, itu bagus. Jelas? Ingat, 2022 saya sudah bicara. Emas akan tembus 1,5 juta mendekati. Yang ingat pesan itu angkat tangan coba. Tentang emas. Sudah saya bicarakan. 1,5 juta. Deng! Dan berapa tahun lagi emas akan naik 2 juta per gram. Nanti kalau nikah bukan cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Itu akan terjadi berapa tahun lagi. Jelas? Dan mulai tahun depan. Tahun ini kan tahun generasi Z. Tahun depan generasi Alpha awal. Generasi ke depan hanya mengharapkan 4. Warisan, wasiat, hibah, dan dimodali orang tua. Ngomong sama sebelahnya, nasib. Nah, kenapa? Karena tahun depan pajak diperketat sampai 2035. Orang kalau mau beli, tanya dulu, SPT-mu berapa? Penghasilan 2 miliar. Ingat, 25 sampai 30%. Uang dari mana? Jelas? Itulah yang akan membuat generasi Alpha di tahun depan sampai 2035. Jelas? Makanya anak-anak muda sekarang harus baik-baikan sama orang tua. Orang tua ngomong, ingat Alpha. Ingat Alpha. 4. Warisan, hibah, wasiat dimodali orang tua. Coba, gaji 20 juta. Itu udah besar. Mau beli properti 1 miliar. 10 tahun. Nggak bisa. Waktu mau beli, udah naik. Betul? Betul? Generasi apa Al? Makanya Tuhan beritahu, suruh beli tanah. Ikutin saya semua. 5 tahun ke depan. Kita semua akan kembali manual. Artinya apa? Kembali ke ruko-ruko. Kembali ke restoran-restoran. Kembali ke mal-mal. Kalau sekarang serba online. Betul? Kan nanti akan terjadi titik jenuh 5 tahun ke depan. Ingat, titik jenuh 5 tahun ke depan. Kenapa? Pesannya sepasang sepatu dikirim kanan semua. Nah, itu nanti yang akan membuat kembali ke manual semua. Jelas?
Itu 5 tahun ke depan. Jelas? Ikutnya semua. 2035. Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Apa yang dikuasai? Pertama, IT. Jelas? 2, industri metal. Nikel, baja, termasuk otomotif, mobil dan motor. Itu yang dikuasai Cina di tahun 2035 ke atas. Jelas? Tekstil, garment, dikuasai Cina semua di tahun 2035. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, pendeta dan pemuka agama, pencipta lagu, penyanyi, akan ada saingan yang ketiga, AI. Jadi ingat, yang bertahan hanya pendeta yang ada urapan dan kuasa. Kalau hanya sekedar pengajaran, kalah sama AI. Tahun 97, TV hanya satu, TVRI, betul? Kedua, handphone jarang ada yang punya. Telepon, handphone zaman dulu besar-besar untuk ngelempar mangga jatuh, betul? Gede-gede kan ngomong hello kan gitu dah. Aqua diketawain, air kok dijual, betul? KFC makanan mahal, betul? Itu kita ngomong di era 97. Yang jadi pertanyaan, jutaan manusia mendengar pesan ini. Bagaimana nyampaikannya? Hari itu saya mendapat undangan khotbah pertama kali dalam hidup saya. Kalau Tuhan janji jutaan, minimal pertama kali khotbah ribuan, betul? Untuk menyampaikan pesan itu. Yang datang berapa? 2 orang. Itu KKR. 2 orang aja, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Udah. Saya pikir saya akan khotbah dari gereja satu ke gereja yang kedua. Tapi sampai kapan? Kan jutaan. Sampai mati 10 kali juga belum nyampe itu loh. Kan kita mikir, ini kita mikir tahun 97, betul? Wah, enggak mungkin. Udah. Di situ saya fokus bisnis, penting cuan ciak caw. Itu aja udah. Enggak usah mikirin inilah, udah kita bisnis aja lah gitu. Saya lupakan itu, Saudara. 2001. Datang ajudan Megawati. Kolonel Pramono Edi Wibowo. Adik Ibu Ani Yudhoyono. Dia nemuin saya Kolonel Edi Wibowo, ajudan Megawati. Tiba-tiba di telinga saya terdengar suara, sampaikan pesan itu. Apa yang akan terjadi? Sampaikan tentang 2004. Bahwa presidennya yang engkau lihat waktu di sana, Susilo Bambang Yudhoyono. Langsung saya ngomong sama Kolonel Edi Wibowo. Di tahun 2004, presidennya nanti adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berkata apa? Bukan amin. Nggak mungkin. Itu kakak iparku. Presiden saat itu Megawati. Kakak ipar saya itu menteri. Bagaimana ngelawan presiden? Kedua, incumbent. Nggak mungkin, Mas. Tapi pesan ini saya sampaikan ke Mbak Ani Yudhoyono. Karena Anda adalah manusia yang pertama kali di muka bumi yang berkata SBY pasti jadi presiden. Saya berkata, 2004 presidennya Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang saya lihat tahun 97. Langsung dia ngomong, kalau kakak iparku jadi presiden, manusia yang pertama yang saya cari, kamu katanya. Karena kamulah yang pertama mengatakan SBY presiden. 2004 SBY jadi presiden. Langsung dicari saya adalah.
Mas Daud, masih ingat saya? Edi Wibowo. Ya. Waktu itu pesan saya sampaikan ke Mbak Ani Yudhoyono. Dan dia meminta, karena Anda yang mengetahui rahasia masa depan sampai tahun 2035, Anda diminta ngawal presiden secara senyap dan rahasia. Anda diminta menjadi pengawal keluarga presiden. Saya langsung diminta sama Ibu Negara untuk ngawal presiden tahun 2004 sampai 2014. 10 tahun saya menjaga, mengawal presiden. Dan tugas saya adalah tim pendahulu. Dan saya masih ingat, waktu itu di Cikias, semua kumpul. Pasukan, siap. Wah, siap semua. Wah, semua. Perkenalkan diri. Wah, semua perkenalkan diri. Semua tinggi-tinggi, saya yang paling pendek. Wah, semua dari pasukan khususnya khusus. Kopassus punya pasukan elit. Gultor 81, disaring lagi. Saring 3 kali. Dan saya satu-satunya yang terpilih di antara 200 juta manusia menjadi pengawal presiden. Sipil satu-satunya. Bukan dari militer, sipil. Langsung berdiri. Wah, semua. Siap, siaga. Wah, semua. Perkenalkan diri semua. Sniper. Wah, operasi tugas. Waduh. Gultor. Anti teror. Wah, semua itu di medan tugas. Papua, Aceh, Timor Leste. Aduh, mereka udah perkenalkan diri semua. Aku memperkenalkan sebagai apa ya? Langsung sudah perkenalkan diri semua. Demolis, alibom semua. Wah, yang terakhir, khusus yang satu ini, saya mengenalkan. Edi Wibowo ketawa cekikian. Dukun santet. Pertama saya gini, ganti mereka yang gini. Di antara pasukan khusus, elitnya elit, ada satu dukun santet. Langsung setelah itu, Edi ngomong, ini manusia yang pertama kali yang menyatakan SBY jadi presiden. Maka kita panggil untuk menjadi pengawal presiden. Melindungi presiden secara senyap dan rahasia. Khususnya khusus. Jadi tugas saya sebelum presiden tiba, 1 minggu sebelumnya ada di situ. Sebelum pas pampres. Dan langsung ke Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Kedua, sama Kepala Staf Angkatan Darat. Izin, kondisi aman, silakan landing, baru landing. Kalau saya ngomong kondisi tidak aman, stop, tidak jadi. Itu saya tim pendahulu, tim Evan, tim Aju. Sebelum presiden tiba, itu 10 tahun. Dan penanggulangan anti terorisme, yaitu untuk teroris, penanggulangan terorisme. Itu anti teror, masuk dalam operasi khusus, anti teror. Itu saya masuk dalam, itu bom Jati Asih, urusan operasi Nurdin M. Top. Tugas langsung, di bawah perintah Ibu Ani. Diperintahkan sama Danjen Kopassus Nenggala 1, operasi Elang 55. Operasi Elang. Itu, masuk. Dan puji Tuhan, selama 10 tahun saya tugas, tidak pernah gagal. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi, saya langsung masuk. Nah, tugas saya itu menyusup. Nah, dan karena saya menyusup kemana-mana, hari Minggu saya gunakan ke gereja. Padahal untuk menganalisis data operasi, aman atau tidaknya sebelum presiden tiba. Nah, tapi saya ingin kegiatan ada pelayanan. Disitulah orang manggil saya pendeta. Padahal sampai detik ini, saya bukan pendeta. Jadi saya terus terang bukan pendeta, bukan pengerja gereja, bukan majelis, dan bukan singer atau ini. Saya hanya jemaat seperti saudara. Tapi orang manggil saya pendeta, bukan salah saya. Penting udah ngaku, betul? Nah, 2009 di Cijantung, kediaman Danjen Kopassus. Edi Wibowo berkata sama saya gini, Mas, Anda kan yang tahu rahasia masa depan sampai tahun 2035. Saya ingin tahu, karena saya seorang prajurit, apa yang akan terjadi atas negara ini.
One Team Press akan saya panggil. Dewan Pertimbangan Presiden. Panggil, kumpul ke Cikeas semua. Panggil ke Cikeas. Kediaman Edi Wibowo. Itu semua adalah profesor-profesor, doktor, kaburator, botak, bocor-bocor. Itu yang ahli makroekonomi, ahli mikroekonomi, ahli politik, hukum, semua ada. Disuruh kumpul di situ. Langsung Edi Wibowo memperkenalkan, ini Daud Tony, dia pengawal Ibu Ani, pengawal di bawah perintah komando saya. Gitu. Dan dialah yang pernah pertama kali manusia di muka bumi yang meramalkan SBY jadi presiden, dan terjadi. Dan tidak pernah meleset. Karena itulah saya panggil untuk mendengarkan pesan dari Al-Isa alaihi wasallam, Nabi Isa. Apa yang akan terjadi atas bangsa ini? Dengarkan, diam, tenang. Silakan Pak Daud. Saya sampaikan. Izin Jenderal, itu di Cikeas, saudara. Nah setelah itu saya bicara sama Pramono Edi, boleh diizinkan Jenderal? Silakan. Anginnya akan datang di 2018, 19, dan badainya akan datang di 2020. Dan ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Setitik terang datang tahun 2023. Dan masuk resesi ekonomi di tahun 2025, 26. Dan ekonomi bergerak di 2027. Dan 2035, Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Sebentar Pak Daud. One Team Press, buka semua data. Obligasi, sun, semua. Utang negara. Kita perhatiin semua. Cek semuanya. Dicek semua itu udah. One Team Press ngomong sama Jenderal Edi. Izin Jenderal. Nanti di tahun 2021-2022 utang negara kita tembus 5.000 triliun. Datanya ini. Kedua, dolar akan tembus 14.000 di tahun 2021-2022. Ini datanya. Pak Daud, kalau saya aman ngusir setan, AI tidak bisa. Ada. Dan 4 yang bertahan. Ini saya semua, 4 yang bertahan. Apa saudara? Itu 2035. Saudara. 4 yang bertahan. Pertama, pertanian perkebunan. Jadi kopi aman, teh aman. Pertanian, perkebunan. Jadi minimal sekarang saudara tanam apokat. Karena di masa depan itu akan dibutuhkan. Kenapa? Kalau tanam sekarang, pas Cina menguasai ekonomi Indonesia, sudah berbuah apokatnya. Nangka, pohon-pohon itu, pohon-pohon jangka panjang, tanam dulu. Untuk menghadapi 2035. Pertanian, perkebunan. Kedua, peternakan, perikanan. Itu yang bertahan. Jelas? Perikanan apa? Perkebunan. Kuliner bertahan. Kecuali Chinese food. Kenapa? Aslinya datang. Jelas? 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 Jadi mulai sekarang yang bisnis Chinese food siap-siap untuk apa? Masakan makanan tradisional Indonesia. Kenapa? Aslinya dah. KW lawan asli ya menang asli lah. Betul? Betul? Perikanan, peternakan. Lele, ayam, sapi. Ingat itu yang bertahan. Ketiga, distribusi logistik. Apa saudara? Distribusi logistik. Karena SIM-nya harus Indonesia. Farmasi, Alkes tetap aman. Karena ada izin Dipkes. Jelas? Toko besi, aman.
Karena bahan bakunya pasir, bata, lain-lainnya masih lokal semua. Aman. Jadi toko besi aman. Apotek aman. Jelas? Tapi jangan model kayak obat-obat China. Kalah, aslinya datang. Jelas? 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 Ingat, logistik. Distribusi. Jelas? Toko besi. Setelah itu ingat, roti aman juga. Jelas? Roti apa? Kue roti yang tradisional galakkan semua. Karena itu yang akan bertahan seterusnya. Jelas? Waktu Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan yang keempat, tanah, properti. Harus segera SHM semua. Karena nanti di tahun 2035 akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah. Asing maupun pribumi dalam negeri. Terutama yang SHM. Saudara semua yang HGU, HGB, naikkan semua dulu. Karena nanti di 2035 akan ada peraturan itu. Untuk membatasi hak kepemilikan asing. Jelas? Jelas? Jadi semua 4 hal inilah yang akan bertahan seterusnya. Mobil, motor dikuasai Cina di 2035. Itu pesan dari Yesus Kristus untuk saudara semua. Untuk bertahan menghadapi 2035. Dan ingat, generasi-generasi yang sekarang, baik-baiklah sama orang tua. Yang setuju angkat tangan. Orang tua semua, benar. Macam-macam ingat, alfa. Generasi apa? Alfa. Karena perpajakan diperketat terus. Sampai 2035. Jelas? Ingat, 4 yang bertahan. Jelas? Berapa saudara? Yang bertahan seterusnya. Ingat, Tuhan memberitahu ini supaya engkau bertahan untuk masa depan. Ingat, pendeta pun juga ada saingan. EI. Itu 2035 ke atas. Itu pesan yang saya sampaikan. Dan saya percaya untuk memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebaskan dari kegelapan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami percaya Engkau memelihara kami di masa susah, di masa sulit. Dan Engkau buka jalan kami untuk menghadapi masa depan. Dan kuasa Yesus melalui kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Ya, persembahan nanti dimasukkan ke dalam amplop. Ya, mari kita persiapkan, kita beri yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kami persilakan. Dan sambil memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa informasi lewat multimedia. Kami persilakan multimedia.